Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 7 mata pelajaran sejarah yang beranggotakan Hilal Ahmad Mujadid, Intan Nur Aini, Muhammad Ilham Ardanmas, dan Saskia Anjani Wahyudi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi bab 2 mengenai Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Kita akan membahas lebih dalam tentang masa perjuangan bertahan. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik baru, yaitu bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda melalui parlemen. Mereka mengambil jalan kooperatif, tetapi sifatnya sementara dan hanya untuk taktik perjuangan saja. Lalu, apa saja sih organisasi pada masa perjuangan bertahan? Yang pertama ada organisasi Volksraad. Kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam sejarahnya, Volksraad terbentuk atas desakan para pemimpin pergerakan di Indonesia dan orang-orang Belanda yang peduli dengan nasib kaum Bumiputra. Volksraad dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916, diatur dalam In STB nomor 114 tahun 1916 dan diprakarsai oleh Gubernur Jenderal J.P. van Limburg Stirum bersama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda yaitu Thomas Bastian Plaete. Pada masa itu, Volksraad memiliki 55 orang anggota dan 25 orang diantaranya berasal dari Bumiputra. Volksraad sendiri bertugas dan lebih mengutamakan memberi nasihat kepada gubernur jenderal daripada menyuarakan kehendak masyarakat. Selain itu, Volksraad tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara seperti DPR atau parlemen pada umumnya. Sebuah petisi Volksraad yang ternama adalah petisi Sutarjo. Sutarjo adalah anggota Volksraad yang mengusulkan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada petisi Sutarjo. Tujuan dibuatnya petisi ini adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia sebuah pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Belanda. Tanggal 17 September 1936, petisi Sutarjo diterima. Sidang khusus berlangsung hingga 29 September 1936. Petisi Sutarjo disetujui oleh Volksraad. Lalu, tanggal 1 Oktober 1936, petisi dikirim kepada Ratu Staten General dan Menteri Koloni di Belanda. Akhirnya, melalui keputusan Kerajaan Belanda nomor 40 tanggal 16 November 1938, petisi Sutarjo ditolak oleh Ratu Wilhelmina. Alasan penolakannya adalah antara lain bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri. Lalu yang ketiga ada organisasi Taman Siswa. Taman Siswa didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan yang merdeka dan nasional di Indonesia, yang berbeda dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Sistem ini dianggap hanya melayani kepentingan kolonial dan tidak memenuhi kebutuhan pendidikan yang sesungguhnya bagi masyarakat pribumi. Taman Siswa didirikan oleh tokoh pendidikan dan nasionalisme Indonesia. Tidak spesifik disebutkan dalam teks, tetapi secara historis diketahui bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh kunci di balik pendirian Taman Siswa. Taman Siswa didirikan di Yogyakarta dan berkembang menjadi media perlawanan terhadap pendidikan kolonial pada tahun 1930-an. Mengadakan kongres pertamanya pada 20 hingga 22 Oktober 1923 untuk mendeklarasikan Taman Siswa sebagai badan wakaf pendidikan, menyatakan prinsip dasar, dan melakukan reorganisasi majelis luhur. Meskipun mendapat kritikan dan perlawanan dari pemerintah kolonial yang menuduhnya sebagai sekolah komunis, Taman Siswa mendapat dukungan dan permintaan untuk mendirikan cabang di berbagai daerah. Lalu selanjutnya ada organisasi Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia Raya atau Prindra merupakan fusi dari PBI, BU, Sarekat Celebes,
Serikat Sumatera, Serikat Ambon, serta Perkumpulan Kaum Betawi dan Tirtayasa. Perindra terus melanjutkan politik kooperatif moderatnya. Partai ini didirikan pada bulan Desember 1935 di Solo. Partai ini merupakan perkembangan dari Indonesia Study Club Surabaya yang dipimpin Stomo dan Serikat Madura. Pada awalnya, organisasi ini dipimpin oleh Sutomo sampai wafatnya tahun 1938. Kemudian diganti oleh KRMH Puryaningrat. Pada tahun 1936, partai ini mempunyai 57 cabang dengan 3.425 orang anggota. Tujuannya yang pertama, untuk menyampaikan suara rakyat secara legal. Yang kedua, memberikan saran agar dalam mengatur pemerintahan banyak memberikan keuntungan kepada rakyat. Yang ketiga, mencoba melakukan oposisi secara sehat. Yang keempat, memperlihatkan kepada pemerintah kolonial Belanda bahwa bangsa Indonesia sanggup memerintah. Lalu yang terakhir, Organisasi Gabungan Politik Indonesia. Gabungan Politik Indonesia melibatkan berbagai partai politik yang mewakili spektrum ideologi dan kepentingan masyarakat. Sejarah mencakup perjuangan kemerdekaan, era Orde Baru, reformasi, hingga perkembangan politik kontemporer. Faktor etnis, agama, dan ekonomi turut mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. GAPI dibentuk atas prakarsa Ketua Departemen Politik Perindra Muhammad Husni Tamrin. Pemimpin pertama GAPI dipegang oleh Muhammad Husni Tamrin dari Perindra, Amir Syarifuddin dari Gerindra, dan Abi Kwasono Tejokrosoejoso dari PSSI. Tujuannya yang pertama, menghimpun organisasi-organisasi politik bangsa Indonesia untuk bekerja sama. Yang kedua, menyelenggarakan Kongres Indonesia. Pada bagian lain, anggaran dasarnya disebutkan bahwa GAPI berdasarkan kepada beberapa hal berikut. Yang pertama, hak untuk menentukan dan mengurus nasib dan bangsa sendiri. Yang kedua, persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik. Yang ketiga, persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Pertanyaan. Yang pertama, apa alasan petisi Sutarjo ditolak oleh Belanda dan kapan keputusan tersebut disampaikan? Yang kedua, pada tahun berapa dan partai apa saja yang turut menjadi pelopor terbentuknya GAPI? Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.